Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Puspitasari dengan NIM 151421039, kelas 5B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Ihusain MPG. Pada video kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai alasan penggunaan media pembelajaran. Nah, di mana di dalamnya terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama, alasan penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, implikasi penggunaan media terhadap pencapaian hasil belajar siswa, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Kita masuk pada poin yang pertama, alasan penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan minat belajar siswa. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembelajaran. Selain motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, motivasi juga dapat ditingkatkan melalui rangsangan yang diberikan melalui lingkungan belajar siswa. Alat bantu mengajar berupa media pembelajaran sangat memudahkan siswa dalam hal belajar karena media dapat membuat hal-hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret atau nyata. Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa. Di antaranya, yang pertama, siswa di sekolah dasar masih berpikir konkret. Penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat menimbulkan pikiran yang teratur dan kontinu, serta dapat membantu tumbuhnya pengertian dan perkembangan kemampuan berbahasa. Menurut teori Piaget, pada usia 7-11 tahun, anak memiliki pemikiran operasional konkret. Operasional konkret sendiri merupakan kondisi di mana anak sudah mampu menggunakan akalnya untuk berpikir secara logis terhadap sesuatu yang konkret. Menurut Upton menyebutkan bahwa anak masih mengalami penalaran yang terbatas, walaupun mampu menalar secara logis, juga mampu memahami hubungan-hubungan kasual. Namun, mereka belum mampu melakukan penalaran bersifat abstrak. Karenanya, penggunaan media pembelajaran akan sangat mendukung pemikiran siswa di sekolah dasar untuk berpikir secara logis, serta media pembelajaran juga dapat menjelaskan sesuatu yang abstrak menjadi lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, alasan didaktis psikologis. Secara didaktis psikologis, penggunaan media dalam setiap proses pembelajaran sangatlah dibutuhkan. Sebab dengan media, konsep-konsep serta nilai-nilai yang bersifat abstrak dapat disederhanakan dalam bentuk visualisasi sehingga dapat dipahami oleh siswa. Selain itu, penggunaan media dapat melibatkan seluruh pribadi siswa, baik fisik maupun psikis, serta efektif terhadap segala tipe belajar. Lebih-lebih lagi bagi siswa yang memiliki tipe belajar campuran. Hal ini sejalan dengan Hamalik yang mengatakan bahwa dalam rangka mengefektifkan pembelajaran, perlu diupayakan penggunaan alat-alat komunikasi nonverbal sebagai penyalur informasi yang dapat mempermudah pemahaman siswa dalam belajarnya. Siswa di sekolah dasar masih dalam tahap pertumbuhan psikologis. Siswa sekolah dasar masih memiliki jiwa untuk bermain yang sangat tinggi. Karenanya, pembelajaran diutamakan menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk menyalurkan jiwa-jiwa kekanak-kanakan yang masih ingin banyak bermain ke pembelajaran. Yang ketiga, alasan pengalaman bermakna yang diterima siswa. Dalam perspektif empirismenya, John Locke mengatakan
bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bahkan dalam pandangannya ini, John Locke menyatakan bahwa manusia terlahir bagaikan kertas putih bersih yang belum ditulisi dengan pengalaman apa-apa. Berangkat dari pandangan tersebut, maka dalam proses pembentukan kepribadian anak-anak, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Demikian halnya dengan keberhasilan sebuah proses pembelajaran di ruang kelas. Sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah efektivitas lingkungan atau pengalaman yang diterima siswa. Media pembelajaran membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan dan akan sangat bermakna bagi siswa. Pengalaman yang bermakna ini akan membuat materi pembelajaran akan berada di ingatan siswa untuk waktu yang lebih lama. Kita masuk pada poin yang kedua, merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien. Terkait dengan masalah pemilihan media, semua itu kembali berpulang pada keterampilan guru dalam memilih dan merancang media yang tepat dan benar agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Jadi, terdapat beberapa cara yang efektif untuk merancang media pembelajaran yang baik, yaitu yang pertama, media harus dirancang sesederhana mungkin sehingga jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, media hendaknya dirancang sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang ketiga, media hendaknya dirancang tidak terlalu rumit dan tidak membuat anak-anak menjadi bingung. Yang keempat, media hendaknya dirancang dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan, tetapi tidak mengurangi makna dan fungsi dari media itu sendiri. Yang kelima, media dapat dirancang dalam bentuk model, gambar, bagan berstruktur, dan lain-lain, tetapi dengan bahan yang murah dan mudah didapat, sehingga tidak menyulitkan guru dalam merancang media yang dimaksud. Kita masuk pada poin ketiga, implikasi penggunaan media terhadap pencapaian hasil belajar siswa, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Yang pertama, implikasi terhadap guru. Implikasi penggunaan media terhadap guru, yakni dapat memudahkan dirinya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dikatakan demikian, sebab dengan menggunakan media, guru tidak terlalu banyak menghafal materi yang akan diajarkan. Selain itu, dengan alat bantu mengajar berupa media pembelajaran, guru dapat lebih terstruktur di dalam menyampaikan materi, karena sudah dirancang sebelumnya dan sudah disediakan dalam bentuk media itu sendiri. Dengan demikian, jelas pembelajaran dengan menggunakan media dapat memudahkan guru dalam melakukan transfer pengetahuan, dan pada gilirannya dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Bahkan bukan hanya itu, dengan menggunakan media pembelajaran, guru juga dapat lebih mudah mengorganisir materi pelajaran, sehingga penyajian materi pelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, implikasi terhadap siswa. Selain berimplikasi terhadap guru, penggunaan media dalam proses pembelajaran di ruang kelas ternyata berimplikasi pula terhadap diri siswa itu sendiri. Hal yang paling berdampak dan diinginkan adalah meningkatnya hasil belajar siswa dan tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran membuat siswa lebih senang dan betah mengikuti pelajaran di sekolah, yang pada gilirannya akan dapat berimplikasi pada perubahan sikap dan perilaku siswa itu sendiri. Yang ketiga, implikasi terhadap proses pembelajaran di ruang kelas. Penggunaan media ternyata berimplikasi pula terhadap proses pembelajaran di ruang kelas, yakni dapat membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran dan dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Dikatakan demikian sebab dengan alat bantu mengajar
siswa akan lebih terangsang untuk belajar secara aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Selain itu, penggunaan alat bantu mengajar dapat pula merangsang anak-anak untuk mengemukakan pertanyaan dan paling tidak dapat memberi respon yang positif terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di ruang kelas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.